lalu, pengorbanan yang telah Engkau berikan. Ayah, terlalu cepat Kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa Engkau hidupku terasa sunyi. Ayah, dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Ayah, berlinang air mataku. Ayah, ku kirimkan doa, semoga Engkau tenang di alam surga. Ayah, dan teringat saya pengorbanan yang telah Engkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Di awal video kita sama-sama sudah melihat bahwasanya Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk mematikan setiap makhluk hidup. Dan salah satu asmaul husna Allah adalah Al-Mumit, yang maha mematikan. Dikarenakan kematian adalah hal yang tidak bisa kita ketahui, maka kita sebagai makhluk Allah sudah semestinya selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Thaha ayat ke-8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Dan Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah: 1. Al-Mumit, yang maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Dan yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa. Yang pertama, Al-Mumit, yang maha mematikan. Maksud dari Al-Mumit adalah Allah berkuasa untuk mematikan apa saja yang hidup. Maka
tidak ada makhluk hidup yang bisa menolak terhadap kematiannya. Dan ketika kita membahas tentang kematian, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Satu, kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad. Yang kedua, jalan menuju kematian itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang ketiga, kita sebagai manusia tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan seperti apa kita akan mati. Hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah itu Al-Mumit, yang maha mematikan adalah: satu, memacu diri untuk selalu beramal soleh. Yang kedua, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk belajar, bekerja, menjaga diri, serta lebih berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Maksud dari Al-Hayyu adalah Allah zat yang selalu ada dan hidup abadi, dan Allah adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya Allah itu Al-Hayyu, yang maha menghidupkan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-26 dan ayat ke-27. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua makhluk hidup akan binasa, termasuk malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Maka dari itu, hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya Allah itu Al-Hayyu, yang maha menghidupkan adalah: satu, menumbuhkan sikap rajin belajar, bekerja, beribadah, dan berjuang untuk meraih cita-cita. Yang kedua, menjauhkan manusia dari rasa malas, pasrah, dan tidak peduli dengan hidupnya. Yang ketiga, melahirkan sikap percaya diri dan terhindar dari sikap putus asa. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Maksud dari Al-Qayyum adalah Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Allah hidup sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Dan hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah itu Al-Qayyum, yang maha mandiri adalah: satu, melatih manusia untuk hidup mandiri. Yang kedua, melatih manusia untuk berusaha sendiri tanpa bergantung dan minta pertolongan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, membiasakan manusia untuk bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa. Maksud dari Al-Ahad adalah Allah tidak terbilang 2, 3, atau lebih, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat untuk meminta sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah itu Al-Ahad, Tuhan yang Maha Esa adalah: satu, mendorong manusia untuk berusaha menjadi orang baik. Yang kedua, mendorong manusia untuk selalu bisa menjadi orang baik dan berkualitas dalam segala hal. Dan yang ketiga, menyadari bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, yang maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha mandiri. Dan yang terakhir, Al-Ahad, yang Maha Esa. Cukup untuk hari ini. Pak Yayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.